Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi, seliramu tuh makin sirno. Ojo tangi kanmu guling, awas jok ngetoro. Aku lagi bang, wingo. Yen setan kang tak utusi, dadi sembarang ojo lali Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Hah, segitu aja ya ketawanya. Kita bertemu di episode 239 dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ya, udah 2 minggu ya aku gak pernah update cerita. Ya banyak banget nih yang nyariin gue sampai ke DM segala. Kangen ya kalian sama gue ya. Sama, gue juga kangen sama kalian ya. Ya ini udah memasuki minggu kedua kita di bulan Ramadan puasa. Gimana nih puasanya kali ini? Kalian lancar semua apa enggak? Kalau gue ya jelas enggak dong. Surabaya panas cuy, ya kan? Di satu sisi lain, kalau siang itu panas di Surabaya, tapi kalau malam itu hujan, kan jengkel banget gitu loh. Ya itu namanya juga ujian buat kita ya, untuk menahan hawa makan sama minum itu. Terus katanya itu kalau di bulan Ramadan itu setan itu pada dikerangkeng ya, hantu itu pada dipenjara gitu. Libur hantunya untuk berkeliaran. Sebenarnya itu tidak kawan. Ini gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue ya. Sedikit-sedikit aja ya. Jadi selain gue menjadi seorang teacher. Gue ya teacher podcast. Aku juga sekarang mendalami dalam hal dunia pergojekan ya. Kurang apa coba ngedapetin gue ya. Kerja di sekolah. Terus ke podcast, ke Gojek, tapi masih ada juga yang nyanyiin gue ya, anjing emang itu orang. Jadi waktu itu gue nge-Gojek dapat orderan sekitar jam setengah 10 atau jam 10 malam gitu loh. Pokoknya hampir jam 10 gitu. Nah, itu dapat orderan di suatu tempat pergudangan gitu, pergudangan apa ya, pabrik-pabrik gitu yang kebetulan emang tempatnya itu sepi sama gelap. Nah kebetulan lampu motor aku itu mati, nggak bisa nyala. Alhasil gue pakai senter dari handphone gitu kan. Gue ingat banget itu gue dapat orderan makanan. Nah pas mau nyampe ke lokasi di pertengahan perjalanan itu kan jalanannya sepi banget tuh, masuk komplek-komplek pergudangan gitu. Gue kayak ngeliat ada dari kejauhan karena gue kan matanya agak minus tuh, belum nggak pakai kacamata karena hujan, takut kacamata gue ngembun jadi gue lepas. Nah pas kejauhan itu di depan gue jarak sekitar 100 meteran lah di depan itu, gue kayak ngelihat ada sekelebat bayangan gitu cepet banget lari dari sisi kanan ke sisi kiri. Tapi gue gue tuh ngeliatnya coba sekelebat gitu, wuts gitu, lari cepet kayak kalian tahu The Flash kan? Nah itu kan dia kan larinya cepet banget tuh. Nah itu gue ngeliat kayak gitu. Bentuknya itu kayak orang tapi kecil, kayak anak kecil, cuma kalau
sama tinggi badan gue tuh mungkin sekitar 130 cm lah tingginya dia itu. Cepet banget. Di situ posisi gue langsung ngerem mendadak. Abis itu gue kayak celingak-celinguk kanan kiri gitu kan. Nyari orang apa ya. Orang di sekitar gue gitu kan. Gue kira kan di situ kan ada kayak warung atau apa gitu. Mungkin ada rumah warga atau apa gitu loh. Tapi di situ sepi. Cuma jalanan doang, gak ada siapa-siapa. Tapi karena gue tuh orangnya skeptis ya dengan hal seperti itu, ya gue langsung jalan aja sih. Sebenarnya sih gak horor sih, cuma hal kayak gitu tuh baru terjadi pada saat gue kerja di jalanan pas tengah malam nganter orderan makanan. Kayak gitu. Nah biasanya ini cerita-cerita para ojol itu banyak banget nih bervariatifnya. Kayak kemarin ada cerita tentang seorang ojol nganterin customernya, ternyata diputer-puterin tuh di jalanan ya kan, episode berapa gue lupa, itu diputer-puterin gak nyampe-nyampe tempatnya. Ada juga yang ojol nerima orderan fiktif itu, ada juga driver car itu dia nganterin cewek ke rumahnya, ternyata ceweknya itu udah meninggal. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau kalian punya cerita serupa, langsung aja kirimin cerita kalian ke email ya. Kayak gitu guys. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, mari kita bacain cerita horor nih yang udah masuk ke Google Form sama ke email. Dan cerita pertama ini datang dari siapa nih? Dari Gus. Judulnya gak ada judulnya ya. Jadi mari kita bacain. Assalamualaikum Kak Ana. Lah mohon jangan disebutin ya nama aku lah, udah disebutin. Gus. Aku pendengar baru podcast kisah horor yang lagi ongoing. Dari episode 100 sampai 148 yang sekarang. Hehe. Aku mau bagi kisah aku sendiri ya Kak. Yang judulnya Perpisahan. Sebelum aku mulai Kak, aku mau flashback ke belakang dulu. Aku kelahiran 2001. Aku punya kerabat dari almarhum ayah aku yang tinggal di daerah Cianjur Selatan. Yang letaknya gak jauh dari rumah Kak Lesti. Nah, waktu itu ada kakek buyut aku yang tengah sakit. Tiba-tiba yang katanya kakinya ketusuk serpihan kayu. Karena memang dia suka ngangon domba ke hutan-hutan gitu. Waktu itu aku dan keluargaku disuruh untuk pergi melihat kondisi kakek buyut aku. Yang pas jamnya tuh jam 2 malam. Jarak tempuh pakai motor sekitar 5 jaman lah. Ya karena waktu itu gelap banget. Waktu itu aku masih kelas 3 SD. Sedangkan aku cuma tidur di sepanjang perjalanan. Tapi sebelum aku sampai sekitar setengah jam perjalanan lagi, di situ tempatnya hutan semua. Sampai ada pas di sebuah tanjakan itu motornya nggak bisa naik. Aku nggak tahu ya itu kenapa. Tapi yang jelas aku kebangun karena suara ibu aku yang beristighfar sampai membuat aku terbangun. Singkat cerita, aku sampai sekitar jam 6 pagi. Pas banget matahari terbit. Gak lama ke siang hari kakek aku meninggal setelah aku melihat keadaannya. Oh ya, Kak, aku sewaktu kecil umur 3 atau 4 tahunan gitu sempat diasuh sama kakek nenek buyut aku. Karena waktu itu kedua orang tuaku jadi TKI di Arab. Singkat cerita Kak, pas hari ke-40-nya kan yasinan tuh. Selesai yasinan itu aku berada di ruang tamu yang tengah menonton TV yang masih parabola. Sedikit clue buat Dena rumahnya tuh, rumahnya itu berada di belakang, rumahnya tuh belakang TV itu, gimana sih? Sedikit clue buat Dena rumah. Itu belakang TV, itu di belakang TV ada 2 kamar yang saling bersebelahan.
Tiba-tiba pandanganku teralihkan ke kamar sebelah kiri yang pada waktu itu dijadiin gudang tempat penyimpanan kasur. Dan kagetnya aku lihat ada kain putih tepat banget di pintu. Pada saat itu aku langsung tercengang, terheran-heran karena kain itu kayak ditiup angin gitu loh Kak. Langsung hilang gitu aja, kayak sembunyi dari pandangan aku. Aku sih gak mikir aneh-aneh pada waktu itu karena gak ngerti yang begituan. Pas waktu itu aku panggil ibu aku yang lagi di dapur buat lihat di situ gak ada kain putih sama sekali. Oh iya, waktu itu posisinya lagi sore menjelang maghrib sih. Ya mungkin itu salam perpisahan kakek aku ke aku waktu itu. Karena ya memang kakek buyut aku itu suka banget manjain aku. Sekian dulu cerita dari saya, mohon maaf kalau ada salah tulis, tanda baca kurang jelas karena ini pengalaman pertama kalinya aku tulis cerita horor. Semangat terus buat Kak Ana ya, hehehe. Oke Gus, thank you buat ceritanya di cerita pertama ini, opening ya. Judulnya adalah perpisahan. Ya kalau menurut aku mungkin lu halu kali ya. Kenapa gue bisa bilang halu? Ya kan kalau usia 3 sampai 4 tahunan kan kejadiannya itu pada saat lu ke usia 3 atau 4 tahunan gitu ya. Jadi kayak lu tuh ngerasa kayak masih terbayang-bayang sosok kakek lu gitu. Karena lu sendiri kan adalah kesayangan kakek lu gitu kan. Jadi kayak lu berimajinasi nih kalau di depan lo itu masih ada sosok kakek lu. Lagian yang lu lihat itu adalah kain coy, sekelebat kain ya. Masa iya kakek lu pakai daster gitu warna putih, kan cewek itu, kakek lu kan cowok. Ya mungkin lu lagi halu atau mungkin lagi berimajinasi karena anak kecil tuh imajinernya tuh sangat tinggi banget ya. Jadi seakan-akan kita tuh kayak ngelihat sosok makhluk atau biasanya dibilang teman imajinasi nih. Nah itu. Atau bisa dibilang karena memang biasanya sih katanya anak kecil itu hatinya itu masih bersih, masih suci. Terus indera keenamnya itu masih kebuka gitu ya. Jadi mereka tuh kayak melihat sosok hantu. Tapi mereka tuh gak sadar kalau itu hantu gitu. Udah gak sih yang aku ngomongin? Ya kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kayak lu ngelihat sosok hantu sebenarnya, tapi sebenarnya itu bukan kakek lu. Karena gue yakin menurut agama gue ya kalau misalnya orang sudah meninggal itu ya sudah, dia udah ke alamnya sana. Nah yang lu temuin itu adalah sosok jin yang menyerupai kakek lu atau makhluk halus lainnya kayak gitu kan. Jadi kalau gue kata sih lu halu kali. Toh juga lu masih kecil, 3 atau 4 tahunan itu masih gak ngerti apa itu namanya hantu, ya kan? Kayak gitu Gus. Oke, lanjut ke cerita kedua ya. Karena ini ceritanya kurang serem, maka kita langsung aja lanjut ke cerita kedua nih. Dan cerita kedua ini datang dari email. Judulnya adalah Hantu Kepala dan Pocong di Belakang Sekolah Angker. Halo Kak Ana, aku mau berbagi kisah horor yang aku alami sendiri. Kisah ini aku alami Kisah ini terjadi sekitar tahun 2007. Posisi aku masih sekolah SMP. Nah, 2007 gue udah SMA coy. Nah, kejadiannya itu di sekolahan SD, gak jauh rumah aku. Mungkin sekitar 200 meter dari rumahku. Waktu itu aku dan teman-temanku lagi main petak umpet di dekat SD tersebut. Aku biasa main petak umpet mulai jam 9 malam sampai jam 11-an. Oh iya, lupa, aku asal dari Cilacap Kak. Nah, waktu itu temen aku kebagian jaga. Aku dan teman-temanku yang lain lagi ngumpet. Ketika kita mulai mencari tempat untuk ngumpet, kita semua misah. Tapi aku ngumpetnya berdua dengan teman aku. Panggil saja namanya Budi. Nah, aku sama Budi ngumpet di belakang SD yang angker itu. Tiba-tiba saat kita lagi asik ngumpet, aku kebelet BAB.
Aku bilang sama Budi, "Bud, aku kebelet nih, gimana ya?" Tanyaku. Kemudian kata Budi, "Ya udah sono ke WC yang di sekolah itu aja." Nah, lokasi WC itu ada di belakang sekolah. "Tapi aku takut, Bud. Sekolah itu kan angker," kataku. "Daripada kamu tahan, nanti perut kamu malah sembelit," jawabnya. Dengan hati ragu-ragu, akhirnya aku beraniin diri buat BAB di sekolah itu. Nah, pas aku udah mulai jongkok, aku ngerasa kayak ada yang merhatiin aku. Kupikir itu cuma perasaanku aja kali. Jadi aku lanjut aja. Selang beberapa menit aku BAB, aku dengar kayak ada yang nangis. Bulu kuduku mulai berantakan. Aku cuma diam sambil memastikan apa benar ada suara tangisan atau cuma aku salah dengar. Tapi lama-kelamaan suaranya semakin jelas. Lalu aku teriak, "Bud, gak usah bercanda deh, gak lucu anjir." Tapi gak ada jawaban dari Budi. Anjir, gue ditinggalin tuh, pikirku. Gak lama setelah itu ada yang manggil. "Shh, shh." Aku celingak-celinguk, tapi gak ada orang dan makin parah lah ketakutanku. Pas aku lagi takut-takutnya, kedengeran lagi orang manggil. Tapi kali ini jelas banget dan deket banget. "Shh, shh." Aku celingak-celinguk lagi. Gak ada orang. Maaf, ini posisi WC-nya agak tinggi dan di belakangnya kayak ada saluran air lumayan lebar. Nah, pas aku tengok ke belakang dan mataku ngelirik ke bawah, ada kepala dengan wajah hancur, berantakan. Rambut gondrong lagi nyengir liatin aku. Sontak aku kaget setengah mati, gak bisa ngomong apa-apa. Mau loncat tapi kaki rasanya kaku. Akhirnya aku cuma bisa merem sambil berusaha buat angkat kaki. Setelah kakiku udah bisa digerakin, secepat kilat aku kabur, gak mikir udah cebok apa belum. Intinya aku lari tanpa nengok ke belakang. Yii, jorok. Baru aku keluar dari WC, aku udah dikagetin lagi sama sosok pocong yang lagi berdiri di atas pohon pisang. Saking kagetnya aku sampai terpleset. Dari terpleset itu aku udah gak bisa lari lagi. Jadi aku berusaha kabur dengan cara merangkak. Saking lemesnya kaki sama badan aku, sampai akhirnya ada orang yang kebetulan lewat lihat aku lagi merangkak. Dan orang itu bertanya, "Kamu kenapa, Dek? Kok ngerangkak gitu?" tanyanya. "Tolong Pak, tolong Pak." Aku cuma bisa jawab itu. Kemudian aku dibawa ke sebuah warung untuk ditenangkan. Setelah agak tenang, aku ditanya lagi, "Sebenarnya kamu itu tadi kenapa, Dek? Kok bisa sampai merangkak-rangkak seperti itu?" "Saya tadi lihat kepala sama lihat pocong, Pak, di sekolah itu," jawabku. Setelah selesai ditanya-tanya, akhirnya aku diantar pulang. Entah pada kemana teman-temanku. Ketika aku diantar pulang, aku tidak lihat teman-temanku sama sekali. Dari situ aku dinasehati supaya tidak main-main lagi di belakang sekolah itu kalau malam hari. Oke Kak, sekian kisahku, mungkin kurang seram atau gak greget. Terima kasih udah dibacain, jangan lupa kasih tahu aku kalau udah dibacain. Thanks. Ya ini gue udah bacain, siapa namanya lu? Namanya siapa sih? Saipudin. Ya ini udah gue bacain. Cerita kedua dari Saipudin, hantu kepala dan pocong di belakang sekolah angker. Ya lagian lu ngapain juga main petak umpet di sekolah gitu kan. Sekolah itu kan buat belajar ya, bukan buat main-main, anjay. Gue mau komentar apa ya? Gue kalau cerita-cerita kayak gini tuh kayak kurang greget, kurang apa sih? Kurang merasakan damage horornya itu kayak gimana gitu loh. Kayak aduh, apa sih ya lebih tepatnya itu?
ya kayak kurang greget aja, kurang horor gitu tentang sekolah. Tapi kita tahu sih ya kalau banyak banget cerita yang masuk ke podcast kisah horor itu tentang penampakan di sekolah. Banyak banget, hampir 50% itu cerita horornya itu di sekolah. Entah itu masalah persami, entah itu masalah kegiatan pondok Ramadan dan lain-lain ya. Yang kita tahu bahwa kenapa sekolah ini bisa dikatakan angker atau tempat perkantoran itu angker. Karena biasanya di tempatinya itu kan pagi sampai siang atau sampai sore. Setelah itu sore sampai pagi hari, malam sampai pagi hari. Itu kan lingkungan sekolahnya kan sepi. Apalagi biasanya nih karena pengennya itu menghemat listrik. Itu kan gedung di sekolah itu kan dimatikan tuh. Terkecuali di area depan pagar kayak gitu-gitu. Nah itu membuat damage horornya itu malah kerasa banget gitu. Karena kan biasanya kan identik setan itu munculnya di malam hari. Dan tempatnya itu kan juga gelap gitu, sepi, gak ada orang kecuali penjaga sekolah. Atau juga penjaga sekolah kan ada di rumahnya sendiri gitu ya. Nah ditambah lagi, kalian kan pernah sekolah ya. Tahu kan toilet siswa itu bagaimana baunya itu ya. Baunya tuh semerbak banget gitu. Kencingnya itu anjing banget itu kan. Bau banget gitu. Jadi itu yang membuat setan-setan itu, syaiton nirojim itu betah banget buat nempatin itu toilet gitu. Jadi rumah mereka. Ya itu. Makanya lu kalau jadi orang agak bersihan dikit gitu. Kalau habis kencing disiram coy yang bersih. Apalagi tadi dia Saipudin. Lari gak cebok dulu. Kan ya nempel-nempel kan tainya di celananya kayak gimana gitu aja. Habis makan apa tadi ya. Corok. Kayak gitu guys. Jadi kalau menurut aku tuh kalau cerita tentang di sekolah itu agak kurang greget banget. Tapi ada sih salah satu cerita horor di sekolah yang menurut aku agak serem. Ini cuma dari sekian banyak cerita di sekolah itu cuma ini yang menurutku agak serem. Aku lupa di episode berapa. Tapi ini ceritanya kayak berurutan dan lokasi sekolahnya itu di Sidoarjo. Yang pokoknya cerita aku itu ada tanggal-tanggalnya itu loh. Kayak model diary gitu kan. Nah itu kayak ada runtutan ceritanya dan ada kayak beruntun gitu loh. Ada alurnya gitu loh ceritanya yang kemudian diselidiki bahwa si kepala sekolahnya itu melakukan pesugihan atau apa yang tumbalnya itu diambil dari siswanya. Kan anjing banget itu Capsek. Gue jadi wakil Capsek juga gak kayak gitu. Jadi itu yang menurut gue paling serem sih. Aku lupa di episode berapa. Kalian bisa cek aja antara episode 100 sampai 200 sekian ya. Gue lupa. Tapi itu menurut gue cerita horor di sekolah yang paling serem menurutku itu sih. Karena sampai katanya sih itu ceritanya real sampai merenggut nyawa. Nah, sampai sampai ada nyawa yang bahasanya anjir. Nyawa yang melayang kayak gitu-gitu. Nah itu menurutku serem banget. Serem? Ya enggak lah. Belum. Jadi kita tambahkan satu cerita lagi ya. Yang semoga aja nih ceritanya lebih serem dibandingkan 2 cerita sebelumnya nih. Jadi cerita terakhir ini agak sedikit panjang ya ceritanya. Jadi aku harap kalian gak bosen buat ngedengerinya. Judulnya adalah Kapal Hantu Jepang. Kisah nyata saya asli. Wah ini berasa gue terpanggil nih anak pelayaran nih pasti yang cerita. Oke. Kisah aku ini benar-benar nyata dan kami sempat mencari tahu keaslian kapal tersebut. Oke, jadi sedikit spoiler aja ya. Keberadaan kapal dan posisi kapal dengan hanya memasukkan nama kapal. Aku udah cek kapal misterius tersebut dan hasilnya Beethoven Symphony 9 ya. Ini hasil ngeceknya, dia ngasih tahu foto identitas kapalnya dengan cruise tonnage 249 deadweight, DWT-nya 301 ton,
Jadi Lang overall brand ya inilah pokoknya itu hanya anak pelayaran yang tahu. Pokoknya ini kapalnya kapal ikan atau kapal apa ini? Kapal barang kayaknya. Nah, kapal itu emang ada dan dinyatakan hilang. Nama kapal dan penyebab hilangnya akan aku ungkap di akhir cerita, Kak. Jadi sebelum kita bercerita, perkenalkan dulu. Nama aku Fahmi. Saya adalah seorang pelaut. Saya bekerja di sebuah kapal river buatan Jepang 1989. Kapal dengan ruangan pendingin untuk menyimpan ikan. Tujuan kapal kami berlayar adalah untuk mengumpulkan ikan yang ditangkap dari kapal longline, kapal penangkap ikan. Kapal kami biasa menerima muatan ikan di laut atau samudra. Dan biasanya kami menerima muatan ikan sampai 20 kapal. Kami juga gak hanya terima ikan, namun kadang memberi suplai makanan atau bahan bakar ke kapal longline. Maklum, kapal longline biasanya ke daratan 3-6 bulan, bahkan ada yang 1-2 tahun baru ke darat. Setelah 3 bulan kami serah terima muatan dan kapal terakhir pun telah selesai, kapal kami pun harus kembali ke Jepang. Tepatnya kota Shimizu untuk dibongkar muatan di pelabuhan itu. 3 hari perjalanan menuju Jepang lancar terkendali. Pukul 23.00 saat itu hujan deras. Kami mendapat emergency calling, panggilan darurat channel 16 dari radio. Kira-kira letaknya di sini. Ya itu ada lokasinya. Maksudnya lokasi bujurnya ya, gue nggak usah dibahas lah. Isi panggilan tersebut seperti ini. Aku translate pakai bahasa Indonesia ya kak. Siapa saja tolong jawaban panggilan kami. Kami sedang dalam darurat. Kami kapal river menerima panggilan. Silahkan. Kapal kami mendapat musibah. Hari ini salah satu kru kami tewas karena sakit. Mohon bantuannya untuk dibawa ke darat. Karena kapal kami tidak memungkinkan sampai ke darat secepatnya. Tolong sebutkan lokasi Anda, kami akan segera ke sana. Kapal kami ada 1 mil di belakang kapal Anda. Jujur, perwira jaga yang menerima panggilan itu terkejut. Karena di radar tidak ada kapal satupun. Perwira itu langsung memanggil kapten untuk memberitahu apa yang terjadi. Kapten juga heran. Karena 40 tahun berlayar, dia belum pernah lihat kapal longline yang tidak terdeteksi radar. Namun pikiran kapten saat itu mungkin radar lagi rusak. Kapten memerintah krunya untuk kembali memastikan keberadaan kapal itu. Dan benar, kapal itu ada. Namun kondisinya kurang baik karena lampu banyak yang padam. Kapten memanggil kapten kapal tersebut dengan radio. Pembicaraan menggunakan bahasa Jepang karena kapten kami sama-sama orang Jepang. Tapi tetap aku translate. Kira-kira begini. Selamat malam, mohon dinyalakan lampu di kapal Anda karena sangat sulit untuk membawa mayat tersebut. Kami sedang mendapatkan masalah di generator, jadi kami sedang memperbaiki. Oh, apa nih? Oke lah. Kok dia nulisnya coli lah? Goblok. Coli. Oh, mungkin dia bilang oke lah. Kami akan menggunakan lampu sorot kami untuk meneranginya ya. Silakan, tapi jangan menyorot lampu ke anjungan kami. Nah, pikiran kapten waktu itu masih memaklumi. Yang aneh adalah mayat itu udah diletakkan di luar kapal yang sudah dibungkus dengan jaring agar biar bisa langsung diangkut dengan kren dari kapal kami. Prosedur seharusnya adalah sesama kapten harus bertemu dan tanda tangani surat serah terima mayat. Namun dikarenakan kondisi yang nggak memungkinkan, kami pun bergegas secepatnya. Di sana ada 1 orang menyambungkan mayat itu ke kren kami. Dia menggunakan jas hujan dengan kupluk
yang membuat kami sama sekali gak bisa ngelihat dia. Karena kapal kami jauh lebih tinggi. Dan kru kapal kami sempat bertanya dengan bahasa Jepang ke orang tersebut, menanyakan apa yang terjadi. Tapi orang itu hanya diam dan menunjuk jarinya ke langit. Itu tandanya untuk cepat mengangkat mayat tersebut. Setelah sampai di kapal kami, cuman 2 orang saja yang membawa mayat itu untuk disimpan ke freezer bersama ikan-ikan agar tetap awet. 2 orang tadi adalah orang yang berani karena kami udah pada takut sebab di Samudra Pasifik ini emang angkernya luar biasa. Cerita samudra ini udah banyak, salah satunya film Pearl Harbor, film perang kisah nyata. Lanjut, 2 orang kawan kita tadi cerita kalau mayat yang mereka bawa itu kayak orang biasa, bahkan lebih sehat. Mungkin karena mayat ini tewas baru beberapa jam. Setelah beberapa jam, lanjutlah kapal kami menuju Jepang. Namun situasi lebih mencekam. Aku biasanya jaga sendiri di kapal. Sekarang aku minta 2 orang untuk jagain kapal selama berlayar. Setelah hari itu banyak sekali trouble-trouble yang datang. Contohnya nih, suara mesin kami beda sekali dengan biasanya. Terkadang suara mesin kapal kami jelas terdengar seperti suara tertawa cekikikan. Dan di ruang makan tuh ada boneka kimono asli Jepang. Aku dulu tuh biasa aja kalau tengah malam lapar lewat dapur. Tapi setelah adanya mayat di kapal kami, kok boneka ini kayak ngeliatin aku. Aku pernah lihat ke cermin yang mengarah langsung ke boneka itu. Sumpah, baru kali itu aku merinding sampai hampir lari. Karena tuh mata beneran ngeliatin aku. Kawan aku ternyata cerita kalau sering merasa aneh kalau lewat dapur akhir-akhir ini. Sepakatlah kami untuk mindahin cermin sama boneka itu ke ruang hospital kami. Sialnya, samping hospital itu adalah kamar saya. Setiap aku tukar jaga jam 12 malam, kawan aku selalu bangunin aku 23:30 untuk jaga bersama. Suatu malam, pintu aku digedor kawan aku buat jaga bersama. Tapi pas aku lihat jam, ternyata udah jam 23:59. Aku kaget lah karena telat bangun. Sampai ruang mesin, aku mau minta maaf sama kawan aku karena bangun telat. Tapi sebelum ngomong, kawan aku ngomong gini. "Wih bro, sorry ya, tadi aku gak sempat bangunin. Aku langsung cek mesin, jadi belum sempat gedor kamar kamu." What the fuck? Terus siapa yang gedor kamar aku tadi? Awalnya aku gak percaya, paling dia iseng. Tapi kawan aku ini orangnya serius mulu, jarang bercanda. Aku gak gubris tuh. Dalam hati aku paling orang lain yang gedor pintu aku. Gak lama kawan aku minta izin ke kamar mandi yang berada tepat di belakangku. Disinilah hal yang bikin aku percaya keberadaan makhluk halus. Kawan aku yang tadi ke kamar mandi muncul dari pintu masuk sambil kucek-kucek mata dan berkata, "Bro, maaf ya, aku baru bangun." Hah? Di situ aku langsung buka kamar mandi dan bener aja, tuh kamar mandi kosong. Aku tanya ke kawan aku, "Bro, lu serius baru bangun?" Sumpah, gue gak bohong. Tadi lu kan dari kamar mandi. Kawan aku cuma bilang gini sama aku, "Lah, Mas ini gimana sih? Saya aja tadi dibangunin sama kamu kok." Sumpah, detik itu juga aku merasa kayak mimpi horor. Dan perjalanan kami tinggal 2 hari sebelum sampai di pelabuhan. Jatah jaga untuk saya sebagai perwira jaga yaitu jam 12.16 dan 00.04.
Jam yang banyak pelaut benci karena sudah pasti jarang untuk tidur teratur. Setelah malam kejadian yang kawan aku katanya dibangunin aku waktu itu, semenjak itu kami inisiatif untuk bangun lebih cepat dan menyalakan alarm masing-masing. Agar kita gak perlu lagi gedor-gedor kamar lagi. Hari kedua sebelum sampai, kami memang sudah mendapatkan kabar 5 hari lalu bahwa akan adanya badai beserta ombak yang melewati jalur pelayaran kami. Kami punya 2 opsi. 1, kita tambah kecepatan kapal agar kita sampai sebelum badai datang. Dan 2, kita memperlambat kapal agar badai dapat melalui kapal kami tanpa berpapasan. Namun opsi yang satu kurang baik karena kita butuh bahan bakar lebih banyak. Ditambah kondisi mesin yang saat itu kurang baik. Takutnya kapal dapat trouble dan mesin mati di jalur yang dilewati badai. Kalau itu terjadi ya wassalam. Opsi kedua yang terbaik yaitu menunggu badai lewat. Tapi ada tapinya nih. Kapal bakalan terlambat sekitar 1 hari. Jadi perjalanan menuju pelabuhan bertambah jadi 3 hari. Dalam hati aku bilang gini, anjrit, 2 hari aja jantung gue udah mau copot gara-gara gangguan kemarin. Ini malah nambah 1 hari. Hari kedua untuk kedua kalinya, kapal kami masih diam di tempat untuk nunggu badai lewat. Untungnya tidak cuma kapal kami yang ada di sana, tapi banyak juga kapal yang menunggu di sana. Jam 22.00 kami dapat fax dari kantor langsung ke kapten. Kalau badai sudah berlalu, kami pun melanjutkan perjalanan. Sisa dari badai masih sedikit menyisakan ombak-ombak yang cukup besar. Jam 23.30 alarm aku bunyi. Bangunlah aku untuk siap-siap jaga. Dengan kondisi kapal miring 15 derajat ke kiri dan ke kanan. Aku bersyukur hari ini gak ada gangguan lagi. Dan sekarang jam menunjukkan 01.30. Ombak semakin besar. Aku cek klinometer, alat untuk mengukur kemiringan kapal menunjukkan kemiringan 25 derajat. Kalau aku gambarin ya, miringnya itu mirip sama kora-kora yang di Dufan. Itu artinya aku harus balik ke kamar buat mengamankan barang-barang aku yang di atas meja. Seperti laptop aku atau barang yang gampang pecah. Aku dan kawan aku gantian pergi ke kamar. Larilah aku menuju kamar aku yang berada 3 lantai di ruang mesin. Sebelum aku masuk kamar, otomatis aku harus lewatin hospital room yang isinya boneka kimono yang kemarin ngeliatin aku. Pas lewat tuh hospital room, aku lari kayak The Flash secepat-cepatnya. Akhirnya masuk juga ke kamar aku tanpa gangguan. Tapi nafas ngos-ngosan kayak dikejar anjing brimob. Dan bener saja, laptop aku udah kebanting dan LCD-nya rusak. Dan sebelum aku balik ke ruang mesin, ada suara pecahan kaca dari kamar sebelah aku. Jantung aku makin debar-debar. Pecahan kaca itu jelas berasal dari kamar hospital. Aku buka kamar aku pelan-pelan sambil ngintip. Tapi gak ada apa-apa. Oke lah, aku beranikan diri untuk lewat itu ruangan tanpa mikir yang aneh-aneh. Pas aku lewat, tepat di pintu hospital, kapal berasa miringnya bertambah dan gubrak. Suara pintu hospital terbuka karena kapal terlalu miring. Yang bikin aku lemes tanpa kata-kata, badan aku juga kedorong masuk ke hospital. Untungnya aku masih bisa nahan pakai tangan aku ke pintu. Jadi posisi aku pas depan pintu dengan tangan terbuka lebar menahan kuatnya ombak. Di sana jelas aku lihat pecahan kaca dan boneka kimono di depan aku. Rasanya kayak mau melambaikan tangan ke kamera.
Namun kata-kata untung itu gak berlangsung lama. Karena otomatis kapal akan miring ke sisi satunya. Ya setelah miring kanan pasti bakalan balik miring ke kiri. Dan disinilah ketakutan ekstrim datang. Boneka kimono yang di dalam ikut bergeser ke arah aku yang tadi menahan badan. Jelas mata ketemu mata. Jelas ini bukan mimpi. Dan aku cuma bisa pasrah dan berdoa. Dan pas boneka itu menuju ke posisi aku berdiri dengan kedua tangan ibaratnya terikat, pintu hospital langsung tertutup keras. Karena emang kapal sudah miring ke kiri. Dan ini aku gunakan sebagai kesempatan emas buat ibrit ke kamar mesin. Dan aku masih bisa tengok ke belakang, namun pas kapal miring ke sebelah kanan lagi, itu pintu hospital gak kebuka. Kan harusnya terbuka ya. Aku cerita ke kawan aku tentang hal yang tadi. Tapi sebelum cerita ke kawan aku pastiin dulu dia itu beneran kawan aku atau bukan. Aku pegang dan aku jambak. Dia pun berteriak. Sampai kapal gimana sih? Oh, berarti beneran dia orang. Takutnya aku kena jebakan Batman lagi. Aku cerita ke kawan aku tentang hal yang tadi. Tapi sebelum cerita ke kawan aku pasti Kawan aku ini beruntung karena kamar dia itu beda lantai dengan hospital. Aku minta izin sama dia buat tidur bersama kalau malam. Dan kawan aku mengiyakan, tapi cuma sampai kapal berlabuh. Paginya kami cek rame-rame ke hospital dan benar aja, kaca sama boneka udah berhamburan. Kacanya pecah dan bonekanya ada di kolong tempat tidur. Hari terakhir, beberapa jam sebelum sampai pelabuhan. Jelas rasa senang dan ada takut ada sekali. Sudah 3 bulan kaki kami gak injak tanah. Kapten pun meminta orang kantor untuk menyiapkan ambulans agar proses pemindahan mayat tersebut berjalan lancar. Orang kantor aku singkat aja ya, jadi agen. Agen hanya mengucapkan iya kepada kapten. Kapten kami menyuruh kru kapal untuk membawa mayat keluar dari ruang pendingin. 2 orang kawan kami yang memberani pun siap mengangkut mayat tersebut. Karena situasi waktu itu masih siang, kami pun para kru rame-rame membantu mengangkat mayat tersebut. 10 menitan mencari tapi mayat itu belum ketemu di ruang freezer. 20 menit berlalu tetap belum ketemu. 30 menit juga masih gak ketemu. Salah satu kawan kami mengingatkan kami kalau kemarin kan kapal kita kena ombak. Mungkin mayatnya ada di tumpukan bawah bercampur dengan ikan. Kami semua pun serentak bilang, oh benar juga ya. Pakai bahasa Jepang. Akhirnya kami gali tumpukan ikan selama 1 jam lebih. Tapi tetap kosong. Kapten pun mulai turun tangan dan dia cek ke lokasi. Tapi emang beneran gak ada. Akhirnya kami masuk ke pelabuhan yang berjarak sekitar 15 km dari posisi kami turun jangkar. Anchor bahasa gaulnya. Kapten bilang, mungkin jika semua ikan sudah dibongkar, kita dapat menemukan mayat tersebut. Tibalah kami di pelabuhan. Kapal kami disambut oleh 3 mobil polisi. Tapi kok aneh ya? Di situ malah kayak ada pendeta atau ibaratnya kayak orang pinter lah kalau di kita. Gak ada mobil jenazah atau ambulans sama sekali. Secara di atas kapal masih ada mayat. Naiklah orang kantor ke atas kapal dengan membawa banyak pizza dan makanan yang gak ada di laut buat kru kapal kami. Terjadi percakapan antara kapten dan agen. Bagaimana Cap tentang perjalanan di trip kali ini? Lalu kapten bilang, semua berjalan lancar dengan aman.
kecuali adanya kapal long line yang salah satu krunya tewas karena sakit, seperti yang saya jelaskan di email. Untuk informasi aja, walau kapal kami ada di samudra, kapal kami masih bisa menerima email, walau hanya dapat kuota 25 MB per hari. Dan telepon menggunakan telepon satelit yang bernama Inmarsat. Ya Cap, kami telah menerima laporan Kapten dengan jelas. Dan disinilah aku akan mengungkap informasi kapal hantu tersebut. Masih panjang anjing ini. Oke, kita flashback. Kita balik lagi ya ke obrolan Kapten dan agen. Pertama kalinya saat Kapten menerima mayat dan Kapten segera menginfokan ke agen informasi kapal tersebut. Agen, mohon informasikan, kami telah menerima jenazah dari kapal long line dan kami tidak bisa menolak karena kapal mereka tidak memungkinkan untuk kembali ke darat, apalagi badai akan datang. Baik Kapten, tolong koordinatkan posisi kapal Anda sekarang. Oke. Posisi kapal kita adalah 34 itulah pokoknya ya. Diterima, mohon kirimkan detail kapal tersebut via email. Oke, saya akan mengirimkan secepatnya. Kapten pun segera mengirim informasi tentang kapal tersebut. Inilah yang kita tunggu-tunggu, informasi kapal misterius tersebut. Nama kapalnya ship partikular, nama of shipnya Tenyu Maru nomor 2. Call sign-nya, IMO number-nya aku udah lupa sih. Apa ya? Karo Panta 7 Karta ya itulah pokoknya 7205491 itu. Gue udah lupa nih. Nah, lanjut. Cap, kami telah menerima laporan yang Anda kasih yang lalu. Dan kami sadar Anda dalam juga dalam kondisi yang baik. Gimana sih? Maksudnya kondisi baik apa? Begini Cap, info kapal yang kami terima itu memang benar. Namun kapal itu telah hilang dan kemungkinan tenggelam 18 tahun lalu bersama seluruh krunya. Lokasi tenggelamnya kapal itu tepat sekali di mana Kapten mengambil mayat itu. Kapal itu terkena hantaman badai ketika kembali ke Jepang. Kabar terakhir mengatakan hampir seluruh kru tewas bunuh diri, harakiri, di Anjungan karena kapten kapal itu telah melanggar aturan. Kapten tersebut sudah mengetahui di jalur dia berlayar akan ada badai. Namun kapten tersebut tetap nekat yang mengakibatkan tenggelamnya kapal itu. Apa ini yang dimaksud kapten kapal misterius itu untuk tidak menyorot anjungannya? Mungkin kalau waktu itu kita sorot, hal mengerikan pasti terjadi. Agen pun melanjutkan mencari informasi ke seluruh agen lain di Jepang. Dan memang benar, banyak yang bertemu kapal misterius itu di lokasi tersebut. Namun dipastikan jika bertemu kapal itu, bertanda kapal kita dapat perlindungan. Nah loh, kok perlindungan? Bukannya aku diganggu terus ya? Agen mengatakan, biasanya jika bertemu kapal itu, kapal kita akan banyak menerima gangguan yang tujuannya untuk memperlambat kapal, agar kapal tidak berpapasan dengan badai, agar tidak senasib seperti kapal Tenyu Maru nomor 2 yang dihantam badai. Dan benar juga sih, kalau waktu itu Kapten ambil opsi 1, sudah dipastikan kapal kami senasib. Kapal kami pun waktunya banyak terbuang ketika proses pemindahan mayat. Inti pengalaman di atas adalah gak selamanya gangguan dari makhluk halus selalu negatif. Terkadang mereka memberi petunjuk untuk keselamatan kita agar tidak bernasib sama dengan apa yang mereka alami. Sampai sekarang kapal kami sudah tidak mengalami gangguan lagi dan semua kembali semula. Saya pun pulang ke Indonesia karena kontrak saya telah habis selama 1 tahun. Oke, terima kasih sudah dibacakan ke Ana pengalaman horor aku selama berada di kapal ikan di Jepang. Mohon maaf jika ceritanya kepanjangan dan mungkin tanda bacanya agak sulit dimengerti sama Kak Ana. Oke.
Ini udah selesai guys. Gue agak penasaran sama kapal Tenyu Maru. Ntar dulu, ini udah menit keberapa anjay. Oh hampir 50 menit ya. Ntar. Tenyu Maru no 2. Oke, kita searching dulu di Google. Oke. Apa sih? Kok bahasa Inggris semua sih? Aku gak suka aku. Kelihatan begonya. Gue sebenarnya penasaran banget sama sejarah kapal Tenyu Maru nomor 2 ini ya. Tapi gue nyari di Google tentang, seharusnya kan ini kan ceritanya kan mungkin udah banyak banget yang tahu kemungkinan ya. Terus pasti juga kapal ini udah viral banget dulu gitu. Maksudnya viral di kalangan pelaut di Jepang gitu. Cuma ini gue nyari tuh kayak nggak nemu gitu loh sejarahnya kenapa ini bisa kapalnya lebih detailnya tuh tenggelam atau menjadi kapal hantu tuh nggak nemu. Jadi gue nggak tahu apakah cerita ini asli atau enggak, gue nggak tahu. Cuma kalau misalnya gue berada di kapal tersebut, secara gue juga mantan pelaut ya, pasti kayak gue ngerasa kengeriannya kayak gitu. Kenapa gue bisa bilang kengerian? Kalau kalian jadi pelaut ya, kalian hanya bisa berlayar di tengah lautan itu. Mungkin paling lama sebulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun kalian berada di tengah-tengah laut ya. Jarang banget untuk sandar, apalagi kapal LNG ya. Kapal ngangkut minyak atau ngangkut gas kayak gitu tuh jarang banget buat sandar di pelabuhan gitu. Nah, kalau misalnya kalian terjadi hal-hal horor di atas kapal, pasti kan kalian bingung nih, mau lari kemana nih? Kalian mau pindah tempat juga nggak bisa karena kalian cuma stay di kapal gitu, nggak bisa lari ke sana ke sini, nggak bisa ke daratan karena kalian ada di tengah-tengah laut. Terus kalian harus menghadapinya itu hampir setiap hari. Nah itu horornya bro, apalagi sampai ngangkut jenazah. Karena dulu tuh gue pernah ngalamin yang namanya waktu gue berlayar itu kayak ada jenazah orang meninggal gitu ya yang harus kita bawa ke daratan. Biasanya itu kayaknya gue udah pernah ngejelasin ya. Ada 2 macam jenazah yang kita dapat di atas kapal. Pertama jenazah karena memang dia sakit mendadak atau mungkin dia meninggalnya karena serangan jantung atau apa kayak gitu. Yang kedua jenazah yang memang dia sakitnya ini menular, penyakit menular. Nah biasanya kalau jenazah yang mungkin dalam hal keadaan dia sakit karena kecelakaan, meninggalnya karena kecelakaan atau mungkin sakit karena serangan jantung atau mungkin dia bunuh diri dan lain-lain, itu biasanya dia akan segera diberangkatkan ke daratan dan dipulangkan ke rumahnya. Kalau misalnya kapalnya tidak memungkinkan untuk melaju lebih cepat, kita biasanya minta tolong kapal cepat nih yang ada di sekitar kita untuk membawa ke darat gitu kan. Tapi kalau misalnya jenazahnya ini meninggal karena keadaan penyakit yang menular seperti kayak hepatitis atau pokoknya yang cacar, pokoknya yang menular lah, itu biasanya dilarungkan ke laut gitu. Jadi kita ibaratnya menguburkannya di laut, tinggal dijeburin gitu aja dengan prosedur yang ada. Nah itu biasanya setiap kita berlayar itu kita disuruh tanda tangan kontrak. Kalau misalnya alur pelayarannya jauh ya, itu tanda tangan kontrak bahwa kita bersedia jika kita meninggal di tengah perjalanan dalam keadaan terdapat penyakit menular, itu kita harus jenazah kita kalau misalnya kita udah meninggal, kita harus bersedia untuk dilarungkan ke laut dan tidak dibawa ke daratan kayak gitu. Karena takutnya nanti malah menular ke semua kru yang ada di kapal. Kayak gitu guys. Menurutku sih ini cerita panjang dan serem sih kalau gue yang mengalami sendiri, karena gue juga dulu pernah kerja di kapal. Tapi menurut kalian gimana nih? Di antara 3 cerita ini yang menurut kalian serem, cerita yang mana? Kasih aja komentar kalian di setiap platform yang tersedia. Oke? Akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor di bulan puasa ini ya. Bye-bye.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.